Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu lagi broker lokal Indonesia. Dan tentunya teman-teman sudah tahu sama seperti dengan baju yang saya gunakan saat ini, yaitu broker Mexco. Bagaimana plus minus dari broker Mexco? Nantikan review saya sesaat lagi. Oke, jadi Mexco adalah broker lokal, ya, broker lokal Indonesia yang teregulasi oleh Bapepti dan sudah berdiri cukup lama, ya, sudah lebih dari 30 tahun, ya, sudah lebih dari 30 tahun. Kenapa saya mereview broker ini? Karena menurut saya broker ini cukup menarik, karena broker Mexco ini adalah satu-satunya broker lokal di Indonesia yang berlatar belakang bank. Nah, menarik. Kalau broker lokal yang lain itu tidak berlatar belakang bank. Tetapi broker Mexco ini, dia satu-satunya broker di Indonesia yang berlatar belakang bank. Bank apa itu? Tentu saja bank besar di Indonesia, bank swasta, yaitu Bank Penin. Bagaimana review terhadap broker Mexco? Mari kita saksikan sesaat lagi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview broker Mexco dan seperti biasa saya akan membuka websitenya, di mana websitenya di sini adalah www.mexco.co.id, ya. Oke, dan seperti biasa kalau saya mereview broker, saya selalu lihat yang paling bawah. Apa itu yang paling bawah? Tentu saja regulasinya, ya. Nah, kita lihat. Oke, dia ternyata member dari KBI, ya. Seperti biasa broker lokal dan tentunya adalah Bapepti, ya. Dia merupakan member dari Bapepti. Buktinya apa? Mari kita lihat website dari Bapepti. Bapepti sendiri kalau kita buka, kita searching Mexco, ternyata benar, ya. Dia terdaftar di Bapepti. Ini adalah website dari Bapepti. PT Mexco Futures, nomor izin 353-Bapepti-2004. Alamatnya di Gedung Bank Penin, ya. Jadi memang alamatnya langsung di Gedung Bank, ya, Gedung Bank Penin Pusat, lantai dasar Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, Bundaran Senayan. Oke. Untuk itu mari kita lihat tentang company-nya, regulation and membership. Kita lihat lebih jelas lagi di sini. Oke, kita lihat di sini regulatory environment, ya. Ini ada Bapepti, kemudian ada JFX dan ada KBI, ya. Jadi ini adalah regulatornya, ya, dan kebetulan memang semua di Indonesia, ya, domisilinya Indonesia. Jadi uniknya di sini kalau broker lokal memang dia hanya teregulasi oleh Bapepti, dia tidak diregulasi oleh broker luar biasanya, ya. Oke. Nah, ini kalau kita klik satu-satu, itu dia akan muncul sertifikat untuk regulatornya, ya. Jadi kita lihat di sini. Ini yang Bapepti, ya. Bapepti dia terdaftar dari tahun 2006, ya. PT Mexco Futures, persetujuan perubahan nama PT Penin Futures menjadi PT Mexco Futures, ya. Jadi memang benar dia berlatar belakang Bank Penin karena namanya saja itu adalah Penin Futures, ya. Kalau Bank Penin, ya pasti orang sudah tahu lah seperti apa Bank Penin, ya. Saya tinggal di googling saja, saya nggak perlu terlalu banyak menjelaskan tentang Bank Penin, ya, karena orang sudah tahu adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, ya. Oke, kemudian untuk JFX sendiri ini adalah sertifikat dari JFX-nya, ya. Kemudian KBI-nya ini adalah sertifikat dari KBI. Dari KBI juga dia juga dulu bernama Penin Futures. Oke, itu sekilas tentang regulasi dari Mexco. Nah, kemudian untuk jenis akun yang ada di Mexco, mari kita lihat, ya. Jadi di Mexco ini hanya ada satu jenis akun, ya, karena Anda tahu sendirilah broker lokal seperti apa, ya. Jadi akunnya ini itu kan seperti broker lokal itu tergantung dari komisi. Jadi akunnya ini berbeda hanya dari segi komisi saja. Tergantung kita mau memberikan komisi berapa ke orang, ya. Jadi tergantung dari marketingnya itu mau memberikan komisi berapa. Nah, disitulah perbedaan akunnya. Jadi, perbedaan akunnya itu ada yang komisi 10, ada yang komisi 20, dan ada yang komisi 30, bahkan ada yang komisi 1, dan seterusnya. Jadi, tentunya makin besar komisi yang diberikan oleh marketing, maka makin besar juga komisi yang didapat oleh marketing tersebut. Makin kecil
komisi di MetaTrader, maka makin kecil juga komisi yang didapatkan oleh marketing tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian untuk di Meksiko sendiri ini menurut saya ini sangat menarik ya. Satu-satunya broker lokal yang memang menurut saya produknya sangat menarik ya. Karena dia ada banyak sekali produk ya. Dari forex-nya juga termasuk lengkap ya. Ada kurang lebih 26 ya. 26 per forex dari 28 ya, kurang 2 saja. Menurut saya forex-nya juga terbilang cukup lengkap ya. Kemudian ada metalnya ada emas dan silver. Oke, kemudian indeks yang ada di Meksiko ada WTI ya. WTI ini adalah crude oil, kemudian WTI ini adalah futures ya. Kemudian HSI Hang Seng ya. Kemudian Dow Jones, kemudian ada DAX ya. DAX ini dari Jerman, kemudian ada FTSE dari UK. Kemudian ada indeks Amerika yaitu Nasdaq ya. Kemudian ada Nikkei indeks dari Jepang. Kemudian SP500 indeks dari Amerika. Jadi ada Dow Jones, Amerikanya ada 3, ada Nikkei. Mungkin yang nggak ada di sini Kospi, ya. Kospi itu dari Korea, ya. Ya. Tapi yang menarik, jadi indeksnya ini mungkin kurang begitu lengkap ya, kurang begitu lengkap karena kurang mencakup seluruh dunia ya. Tetapi yang menarik di sini adalah stok. Nah, mari kita lihat. Ini adalah broker lokal dengan stok yang paling lengkap, ya. Yang paling lengkap ini stoknya kita lihat. Ada Apple, ada Amazon, ya. Kemudian ada Alibaba, ada Cisco, ya. Ada banyak sekali bisa kita trade di sini, ya. Ada eBay, ada Google, ya. Kemudian apalagi di sini berserta simbol-simbolnya ada IBM, ada Intel Insight, ya. Ini semua saham-saham Amerika, ya. Bagi Anda yang tertarik dengan saham, ya, bingung ingin membeli saham Amerika di mana? Saya sarankan Anda bisa melakukan pembelian saham Amerika dengan menggunakan broker Meksiko, ya. Ada Microsoft, ya, karena biasanya kan orang kan taunya kan saham Indonesia, tapi Anda bingung bagaimana mau mencari saham Amerika secara legal dan teregulasi oleh Bapepti yang terjamin keamanannya. Nah, Meksiko merupakan pilihan yang sangat tepat. Ada Netflix, ada McD, ada MMM, ya, ada Nike. Ya, kemudian apalagi di sini ada Facebook, ada Tesla, ya ada banyak sekali dan ini tidak dimiliki oleh broker lokal yang lain ya. Jarang ada broker lokal yang memiliki saham selengkap ini ya. Ini merupakan broker lokal dengan indeks saham yang paling lengkap di antara broker lokal yang lain yang pernah saya temui ya. Oke. Kemudian hal yang menarik di sini adalah depo WD. Oke, yang menarik dari Meksiko di sini adalah depo WD-nya juga instan, ya. Depo WD-nya juga instan. Kenapa? Karena ya tahu sendirilah kalau broker dia berlatar belakang bank, Anda bisa WD kapanpun. Kalau di beberapa broker yang lain seperti macam Trijaya atau macam yang setahu saya macam Trijaya atau macam mungkin yang masih konvensional ya, apalagi semacam Solid Group. Anda satu hari cuma bisa melakukan WD 1 kali. Nah, kalau di Meksiko, Anda mau satu hari WD 10 kali pun tidak ada masalah. Ya, Anda mau WD 10 kali pun tidak ada masalah. Dan depo WD-nya juga instan. Jadi depo WD-nya yang menarik di sini, menurut saya sangat menarik karena depo WD-nya instan. Kenapa bisa instan? Ya karena memang dia menggunakan teknologi ya. Dia di sini menggunakan teknologi. Saya nggak tahu teknologinya apa. Sehingga kalau Anda mau depo WD berbeda bank pun itu paling cuma memakan waktu 1 jam. Jadi kalau misalnya Anda mungkin di luar lagi makan ya, Anda tinggal melakukan withdrawal, maka jika Anda ingin membayar itu masih dapat ya. Bahkan saya pernah kalau sesama BCA itu WD-nya cuma 3 menit ya, WD-nya cuma 3 menit. Jadi memang sangat cepat sekali, apalagi kalau Anda menggunakan bank Penin ya, Anda menggunakan bank Penin. Kemudian di sini kita lihat ada live chat juga ya, ada live chat, kemudian ada Anda bisa web trading ya, Anda bisa web trading. Kemudian di sini dia juga menggunakan, bagusnya dia menggunakan aplikasi. Kalau Anda install aplikasi ya, Anda bisa lihat aplikasi Meksiko ya, Meksiko ID di Play Store atau di Play Store atau di App Store ya, Meksiko ID. Jadi Anda bisa lihat di Google ya,
di Google Play Store atau di iPhone di App Store. Seperti itu. Nah, kurang lebih tampilan aplikasinya juga seperti ini. Jadi Anda bisa melakukan trading dari aplikasi langsung tanpa menggunakan MetaTrader 4. Kemudian Anda juga Anda bisa melakukan trading langsung tanpa menggunakan MetaTrader 4. Kemudian Anda juga bisa melakukan depo WD langsung tanpa menggunakan MetaTrader 4 atau website. Jadi bisa langsung depo WD menggunakan aplikasi. Ya, menggunakan aplikasi karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi sendiri. Ya. Oke, kemudian yang menarik lagi dari Mexco ini ada news flash. Jadi bisa Anda lihat berita-berita di sini, Anda bisa dapat juga live signal ya, ada live analisis ya dari analis Mexco ya. Dan kemudian ada berita-berita yang bisa Anda lihat ya. Ini semua nanti lengkap di aplikasi ya. Pedagang gas alam tunggu musim panas untuk mendapatkan keuntungan. Analisa harga perak, harga emas berosilasi menjelang rilis data PDB dan seterusnya ya. Jadi ada banyak berita semua terangkum dalam satu aplikasi. Jadi menurut saya aplikasinya juga sangat-sangat user friendly banget dan sangat-sangat berguna ya. Sangat-sangat berguna, Anda bisa langsung trading, jadi semua langsung terangkum dalam satu aplikasi. Cuma yang kurang menarik buat saya di sini adalah eksekusi dari Mexco ya. Apa yang kekurangan dari Mexco untuk masalah eksekusinya? Jadi untuk eksekusinya sendiri itu pada saat news dia sering mengalami slippage. Kemudian dia kurang menarik untuk trade subuh karena spreadnya juga cukup melar. Kemudian pending order ya, pending order dari Mexco itu masih dibatasi ya, pending order dari Mexco itu masih dibatasi, masih ada jarak 30 poin untuk pending order dari Mexco. Kemudian nanti Anda bisa lihat dari gambar yang saya tampilkan di sini ya. Jadi ada di sebelah kiri itu adalah dari broker IC Market dan di sebelah kanan itu adalah Mexco ya. Jadi Anda bisa lihat perbedaannya, itu pending order dibatasi ya. Kemudian untuk eksekusinya juga spread slippage-nya juga menurut saya kurang begitu oke ya, karena pada saat Anda klik pun sering terjadi slippage ya, walaupun market tidak volatile atau tidak ada news ya. Dan ada satu yang kekurangannya lagi di mana pending order itu setiap hari Jumat ya, setiap weekend itu selalu terhapus. Jadi perhatikan baik-baik pada saat Anda yang memasang pending order di hari Jumat atau pada saat weekend, itu pastikan hari Senin harus Anda pasang kembali. Karena kenapa? Karena setiap pending order yang dipasang di hari Jumat itu selalu terhapus ya. Oke, saya kira itu kekurangan dari Mexco dan berikut kita akan masuk kepada kesimpulan. Oke, kita masuk kepada kesimpulan dari broker Mexco sendiri dan saya akan menjelaskan apa saja keuntungan, kelebihan, dan kekurangan dari broker Mexco. Oke, mari kita masuk kepada kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama dari broker Mexco adalah dia sudah terregulasi Bapepti. Ya, dia sudah terregulasi Bapepti. Jadi Anda tidak perlu takut lagi karena dia sudah berlisensi lokal. Ya. Kemudian kelebihan yang kedua dari broker Mexco adalah ada kantor resmi di Indonesia. Jadi dia mempunyai kantor resmi di Indonesia ya. Ya, Anda bisa cek sendiri kantornya di Jalan Jenderal Sudirman ya, Senayan, Jakarta. Kemudian kelebihan yang ketiga dari broker Mexco adalah dia depo WD itu langsung menggunakan bank lokal dengan langsung depo ke segregate perusahaan. Jadi dia menggunakan segregate account atau rekening terpisah, di mana rekening terpisah tersebut itu memang diatur oleh KBI. Ya, apa itu KBI? Clearing Berjangka Indonesia atau nama lainnya LPS kalau di Pialang. Kalau di OJK namanya LPS, kalau di Pialang itu namanya KBI. Ya. Kemudian apalagi kelebihan dari broker Mexco yaitu leverage-nya. Ya. Jadi leverage-nya itu dia menggunakan 1/500, dia flat untuk saldo berapapun. Jadi mau saldo Anda 10 miliar, leverage-nya tetap 1/500. Itu kelebihan yang menurut saya cukup mumpuni untuk broker Mexco yang tidak dimiliki oleh broker-broker luar sekalipun. Ya. Kemudian kelebihan selanjutnya untuk broker Mexco, dia depo WD termasuk cepat dibandingkan dengan broker lokal yang lain. Nah, ada motonya di Mexco sendiri itu selalu dipromosikan depo WD secepat kilat, karena memang kalau Anda menggunakan bank BCA atau bank Penin itu sangat-sangat cepat ya.
Kemudian kelebihan selanjutnya dia menggunakan fixed course. Jadi ada fixed course, ada 3 fixed course di sini, ada 10.000, ada 12.000 dan ada 14.000. Nah, kemudian apalagi kelebihan Maxco selanjutnya yaitu skema IB ya. Skema IB atau skema afiliator itu menarik dan transparan ya. Jadi cukup menarik ya karena ada banyak pilihan komisi dan setiap akun itu masing-masing mempunyai link. Jadi menurut saya sangat oke untuk menjual broker Maxco ini, apalagi untuk IB ya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dia menggunakan aplikasi untuk depo WD. Jadi ada aplikasi untuk depo WD ya. Karena aplikasinya juga sangat-sangat user friendly ya, bisa Anda download sendiri di Google Play Store atau di App Store. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya untuk IB juga menggunakan aplikasi ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin memasarkan Maxco menjadi IB ya, Anda juga menggunakan aplikasi tersendiri. Jadi aplikasi untuk trading dengan aplikasi untuk IB itu sangat itu adalah dua aplikasi yang berbeda yang bisa Anda temukan di Play Store dan di App Store ya. Jadi dia memang lebih fokus kepada aplikasi dan aplikasinya itu langsung satu tergabung dalam satu friendly user, yang sangat-sangat friendly, ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah ada aplikasi untuk trading yang terkoneksi dengan MT4. Jadi aplikasi untuk tradingnya juga ada, untuk depo WD-nya juga ada, dan dia langsung tergabung dengan terkoneksi dengan MT4 kita. Jadi kalau di aplikasi Anda buy, maka di MT4 juga akan terlihat buy. Dan kelebihan yang selanjutnya ada banyak hadiah-hadiah ya yang bisa Anda lihat ya. Setiap bulan, setiap periode tertentu itu selalu ada promo ya, hadiah. Seperti yang kemarin ada hadiah motor, mobil dan seterusnya. Kali ini ada hadiah emas logam mulia. Ya, itu kelebihan dari Maxco. Oke. Berikut kita sudah membahas kelebihannya dan sekarang kita akan membahas kekurangannya. Apa kekurangan dari Maxco? Yang pertama adalah tentu saja karena dia broker lokal, dia tidak mempunyai akun SEN. Dia tidak ada akun SEN ya, karena dia memang khusus untuk broker lokal. Kemudian kekurangan yang kedua adalah dia belum menyediakan lot mikro. Jadi sampai saat ini katanya sudah ada wacana mau mengeluarkan lot mikro yaitu 0,01, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi saya masih masukkan dia dalam kekurangan ya, karena tidak ada lot mikro. Walaupun nanti next mungkin berapa bulan selanjutnya ada, nanti saya akan update lagi ya. Kemudian dia free swap ya, dia free swap dengan menggunakan deposit tertentu yaitu di 10.000 USD. Jadi dia bisa free swap tapi minimal 10.000 USD dengan tentunya syarat lot. Jadi menurut saya kurang menarik ya. Jadi tetap saja bisa dianggap ada swap ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah slippage-nya tergolong parah. Jadi slippage-nya tergolong parah untuk eksekusi langsung. Jadi slippage itu tergolong parah jika Anda menggunakan eksekusi langsung. Jika Anda menggunakan pending order, itu masih lebih mending dibandingkan dengan Anda menggunakan eksekusi langsung. Seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah pending ordernya dibatasi. Ya, pending ordernya dibatasi. Jadi dibatasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, pending order dibatasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pending order terhapus saat weekend. Jadi kekurangan yang selanjutnya adalah pending ordernya terhapus saat weekend. Jadi sebaiknya Anda perhatikan pada saat weekend Anda harus memperhatikan pending order Anda untuk dipasang kembali di hari Senin. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak cocok untuk trade subuh. Ya, kenapa tidak cocok untuk trade subuh? Ya karena itu tadi, dia sering mengalami slippage dan spreadnya suka melar tidak karuan. Ya, itu jeleknya. Jadi kurang cocok buat Anda yang suka trade subuh. Seperti itu. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia pendaftaran cukup ribet ya karena harus mengikuti aturan Indonesia. Dia harus konfirmasi telepon, konfirmasi wakil pialang, bahkan konfirmasi wakil pialang itu sampai 2 kali ya. Sampai saat ini masih 2 kali, nggak tahu mungkin ke depan ada perubahan, nanti akan saya update lagi. Kemudian kekurangan yang selanjutnya karena dia broker lokal, dia tidak ada copy trade ya. Dia tidak ada PAM dan dia tidak ada MAM ya. Jadi itu kekurangan-kekurangan yang menurut saya masih kurang untuk broker lokal karena tidak menarik karena tidak ada copy trade dan memang sampai saat ini belum ada aturan legalitas yang mengatur tentang copy trade. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak bisa depo WD menggunakan Visa Master, dia tidak bisa depo WD menggunakan kripto dan dia tidak bisa depo WD menggunakan PayPal. Jadi memang hanya murni menggunakan bank lokal saja. Walaupun bank lokalnya memang menurut saya cukup menarik ya untuk netizen Indonesia ya, tetapi kalau untuk eksekusi
saya sih kurang rekomendasi apalagi kalau buat Anda yang melakukan eksekusi langsung. Kecuali memang Anda tipe swing trade. Kalau Anda tipe swing trade yang memang TP-nya panjang-panjang, tidak ada masalah. Karena eksekusinya menurut saya cukup parah, bahkan di saat market sedang stabil atau low volatile, ya. Apalagi kalau ada news itu jauh lebih parah untuk eksekusinya. Jadi saya lebih menyarankan Anda menggunakan pending order. Ya, seperti itu. Oke, demikian review saya soal Mexco. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua dalam memilih broker. Jika Anda ingin join ke broker Mexco, silakan klik link yang ada di deskripsi, ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail khusus untuk Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.